ada tetangga yang kadang ganggunya kan karena berisik atau karena jorok gitu kan, yang kayak lo gitu. Nah tapi ternyata di daerah Lampung ada satu tetangga yang ternyata mengganggu tetangga-tetangga lainnya karena rumah ini main hal-hal mistis. Dan yang ngalamin kejadian pun juga banyak gitu loh. Tapi salah satu yang mau gue ceritain dari point of view satu keluarga yang namanya Pak Ferdi, kita sebut aja. Pak Ferdi ini tinggal bertiga sama istrinya Bu Rena dan anaknya namanya Adri, sekitar umur 15 tahun lah anaknya. Sampai akhirnya ada tetangga baru yang baru pindah sebelahan sama rumah Pak Ferdi ini. Dan mungkin pindahnya belum nyampe setahun lah. Dan setelah si keluarga itu pindah ke sebelah rumahnya Pak Ferdi, akhirnya keluarga Pak Ferdi pun selama berbulan-bulan diteror sama makhluk halus. Sebut aja nama keluarga yang baru pindahin namanya Pak Toto. Pak Toto ini pindah ke Lampung katanya dari Jawa Timur. Pindah berdua sama istrinya. Jadi satu rumah itu berdua doang. Tapi selama dari awal pindah pun juga Pak Toto sama istrinya gak berbauri lebih nat sama tetangganya. Jadi kayak tertutup banget gitu lah. Bahkan ada di tiap kayak satu minggu tuh 2 malam gitu, kayak malam-malam tuh rumah si Pak Toto ini gelap. Tapi kayak dari luar tuh ada tipis-tipis kedengeran suara kegiatan apa yang tetangga-tetangga pun gak tahu gitu. Awalnya tetangga-tetangga Pak Toto ini bingung, tapi akhirnya kayak mereka semua cocok aja lah sama Pak Toto karena ya keluarga Pak Toto juga tertutup ini kan. Sampai akhirnya makin kesini makin berasa nih keanehan dari rumah Pak Toto ini, yang akhirnya bikin tetangga-tetangga ini ngerasa terganggu. Tapi yang paling berasa banget terganggunya adalah Pak Ferdi yang tadi gue bilang, karena rumahnya sebelahan banget kan. Dempet ya? Iya, jadi kayak dinding ketemu dinding gitu loh. Jadi kalau misalnya dari rumah Pak Ferdi ditempelin kupingnya gitu ke dinding, itu tuh kayak kedengeran tipis-tipis gitu Bihnat, kayak ada sesuatu atau suara apa dari rumah Pak Toto itu. Nah singkat cerita, 1 bulanan setelah kepindahan Pak Toto ke daerah ini, beberapa tetangga yang dekat banget sama Pak Toto tuh ngerasa kayak hawa rumah mereka tuh rada kayak beda gitu. Terus kayak berasa hawa itu panas. Beberapa malam tuh tiap malam panas banget. Maksudnya di rumahnya mereka di rumahnya mereka gitu. Yang mepet-mepetan sama rumah Pak Toto ya. Awalnya orang-orang ini cuma ngerasa kayak ya udah aja lah, mungkin perasaan mereka doang, apa mungkin emang rada panas hawanya gitu. Nah tapi Pak Ferdi ini yang benar-benar nyari tahu sebenarnya kenapa gitu loh. Karena rumah Pak Ferdi tuh kayak tiap malam dindingnya tuh panas. Bukan hawanya doang, dindingnya itu panas. Panasnya tuh kayak anget-anget gitu loh. Dan ada beberapa malam pas di atas tengah malam, Pak Ferdi keluarga tuh kayak suka ngeliat bayangan sekelibet itu masuk keluar dari dinding rumah mereka. Nah dindingnya itu yang nempel sama dinding rumah Pak Toto. Menarik. Terus juga saking keponya nih, akhirnya Pak Ferdi tuh sempet nempelin kupingnya tuh ke dinding yang madep ke rumah Pak Toto. Nempelin banget gitu kupingnya. Kalau dari rumah Pak Ferdi itu tuh kamar mandi. Nah kalau misalnya dari rumah yang sana, kayaknya itu tuh kalau nggak kamar atau nggak ruang tengah Pak Toto. Soalnya tuh kayak kedengeran suara tipis-tipis orang ngomong gitu, walaupun nggak jelas ya suaranya apa. Ditempelin lah kuping Pak Ferdi ini ke dindingnya. Dan ternyata Pak Ferdi tuh denger dari rumah Pak Toto tuh kayak ada suara-suara bisikan nggak jelas gitu Bihnat, kayak gitulah. Nah makin didengerin dan ditempel sama Pak Ferdi ini kupingnya dia tuh ngerasa dindingnya tuh makin panas dan kecium bau kemenyan. Kayak ya kaget banget lah si Pak Ferdi lagi nempelin kuping ke dinding tiba-tiba panas gitu kan. Akhirnya dari situ Pak Ferdi penasaran banget lah, sebenarnya yang dilakuin Pak Toto tuh selama tinggal di sana tuh ngapain. Nah udahlah, di satu malam, bukan di malam itu ya, tapi beberapa minggu atau bulan berikutnya, akhirnya Pak Ferdi tuh nyoba ngintip-ngintip rumah Pak Toto di saat rumah Pak Toto lagi gelap-gelapnya banget. Dan itu tuh sekitar jam 1-an pagi. Walaupun sebenarnya kalau misalkan rumah Pak Toto gelap, bisa jadi ada orangnya kan di situ. Bisa jadi Bi, karena kayak dari luar pun juga kedengeran ada sesuatu gitu, ada suara apa gitu. Ini berani juga Pak Ferdi ya. Ya karena dia ngerasa udah keganggu banget gitu Bi, sama tetangga barunya ini kan. Pas banget jam 1 pagi, dari rumah Pak Toto tuh lagi sunyi banget, nggak ada suara apa-apa. Si Pak Ferdi nyamperin nih, ngetok-ngetok tuh dari luar, dok kayak ngetok-ngetok pagar Pak Toto lah. Tiba-tiba Pak Ferdi ngeliat jelas banget kalau misalnya pas dia lagi ngetok-ngetok ada banyak sosok-sosok yang keluar dari rumah Pak Toto. Sosoknya itu cuma satu macem, tapi ada banyak. Apa mau? Si Pak Ferdi itu lihat banyak kuntilanak Anjrit. keluar dari atas atapnya rumah Pak Toto. Dan sosok-sosok itu ngeliatin Pak Ferdi. Di situ tuh Pak Ferdi bener-bener takut banget Bihnat, karena lo bayangin kayak ada 10 lebih kali kuntilanak yang lagi ngeliatin Pak Ferdi dari atas tuh. Akhirnya Pak Ferdi lari tuh, masuklah ke dalam rumahnya, balik lagi tuh ke rumahnya dia. Pas sudah masuk ke rumahnya,
Pak Ferdi ngeliat kalau misalnya istri lagi tidur. Ya udahlah, karena istri lagi tidur, dia nggak mau coba ganggu istrinya. Pak Ferdi maksa buat tidur juga. Dan alhamdulillahnya nggak sampai 15 menit Pak Ferdi bisa tidur tuh. Nah tiba-tiba pas Pak Ferdi baru banget tidur, anaknya si Adri ini langsung kayak ngebuka pintu kamar si Pak Ferdi sama istrinya nih, kayak ngebanting kenceng banget dan teriak-teriak sendiri. Ya kebangunlah Pak Ferdi sama Bu Rena kan ngeliat anaknya tiba-tiba kayak gitu. Ditanya kayak, Adri kamu kenapa? Kata si Pak Ferdi. Adri jawab, Mah, Pah, di sebelah kasur aku banyak banget kuntilanak lagi berdiri. Anjing. Di situ ya bertiga langsung ketakutan lah, kayak akhirnya anaknya pun juga ngeliat. Dan itu tuh di rumahnya Pak Ferdi sendiri lagi kan. Udah masuk rumahnya berarti ya? Udah masuk rumahnya, Bi. Wow. Pak Ferdi pun enggak, kayak ini tuh pasti ulah Pak Toto, karena baru banget dia ngeliat banyak banget kuntilanak di rumahnya Pak Toto. Tiba-tiba anaknya pun lihat sekarang di rumahnya dia sendiri. Saking gedeknya, Pak Ferdi tuh mau nyamperin lah akhirnya rumah Pak Toto ini. Dia tuh mikir kayak, gue dobrak aja lah, siapa tahu emang ketahuan sebenarnya Pak Toto ngapain gitu. Awalnya ditahan-tahan sama istri dan anaknya, kayak udahlah nggak usah. Tapi Pak Ferdi tuh udah gedek banget karena kayak dia tuh udah ngeganggu anaknya. Pak Ferdi nggak terima. Udahlah akhirnya sekitar jam 2an pagi Pak Ferdi tetap tuh nyamperin rumah Pak Toto dan ngedor-gedor. Dok, Pak Toto. Pokoknya dari luar tuh diteriak-teriakin lah. Pas lagi gedor-gedor akhirnya Pak Toto tuh ngebukain pintunya. Langsung tuh Pak Ferdi ngegas kayak, Pak Toto, saya tahu ya Pak, Bapak tuh di dalam ngapain? Bapak main ilmu sihir kan? Pas diteriakin kayak gitu, Pak Toto tuh jawabnya chill aja gitu loh, Binat, kayak, ayo Pak silakan masuk dulu. Gitu kayak santai aja. Udahlah, masuklah tuh Pak Ferdi ke rumah Pak Toto. Pak Ferdi diajakin lah ke dalam rumah Pak Toto dan suruh masuk ke kamarnya. Ini kondisinya Pak Ferdi sendirian nyampernya. Kok disuruh masuk kamar, Boy? Nah si Pak Ferdi pun juga nggak tahu Nat, tapi ya dia ikut aja lah karena kayak disuruh masuk, ya udah masuk aja kan. Masuklah Pak Ferdi ke dalam kamarnya Pak Toto. Pas masuk kamarnya, Pak Ferdi tuh ngeliat kayak kamar Pak Toto tuh gelap banget, Binat. Tapi banyak lilin yang hidup dan banyak banget bayangan-bayangan putih tuh sekelebet lewat-lewat gitu loh. Di situ Pak Ferdi tuh bener-bener kaget dan ketakutan karena kayak baru pertama kali dia ngeliat ada kayak penampakan kayak gitu di depan mata dia langsung. Tiba-tiba pas Pak Ferdi udah dalam kamarnya Pak Toto, pintunya tuh langsung ketutup tiba-tiba dan semua lilinnya tuh mati. Pas mati itu Pak Ferdi kaget banget dan dia tuh denger tiba-tiba ada kayak suara nyinden gitu, Bihnat, dari sekeliling kamarnya Pak Toto, tapi nggak tahu sumbernya dari mana. Ya kayak suara-suara nyinden cewek gitu, ya lu pada kebayang kayak gimana kan. Tapi di dalam kamar Pak Ferdi sama Pak Toto gak sendiri kan? Kelihatannya berdua doang. Oke. Di situ ya Pak Ferdi takut. Dia tuh teriak-teriak lah karena pertama posisi gelap dan dia tuh kaget kayak, gue di mana, dibawa kemana gitu loh sama si orang ini, sama Pak Toto ini kan. Pas si Pak Ferdi lagi teriak-teriak, tiba-tiba lampu kamar Pak Toto tuh hidup dan Pak Ferdi ngeliat, Bihnat, di depan Pak Ferdi persis banyak banget kuntilanak merah lagi berdiri melototin Pak Ferdi. Anjing. Di saat lampunya udah hidup gitu loh. Fuck. Dan tiba-tiba istri Pak Toto tuh berdiri depan Pak Ferdi dan ngomong, jangan ganggu keluarga saya. Aduh. Nah di situ ya Pak Ferdi panik banget, takut banget lah. Dia langsung lari tuh, dia langsung balik ke rumahnya. Dia tuh bener-bener kayak udah gak berani lagi ikut campur urusan Pak Toto. Karena kayak dia pertama kalinya mergokin ada tetangga barunya kayak gitu, dan dia nerima sendiri akibatnya gitu loh. Diteror sama makhluk halus ya karena keluarga tetangganya main makhluk halus. Anjir. Tapi kan Boy, kayak gitu kan bisa dilaporin ya? Maksudnya dilaporin ke Satpam, RT, ya gak sih? Mungkin cuman kayak ya gue nggak tahu ya apa yang ada di pikiran Pak Ferdi. Tapi menurut gue kayaknya Pak Ferdi pun juga takut, Nat. Dia juga syok ngelihat kayak tetangga baru kayak gitu, dan mungkin ya Pak Ferdi mau main aman karena takutnya diteror lagi kan. Iya sih. Paham sih gue kondisinya Pak Ferdi ya, maksudnya takut, tapi di sisi lain juga jengkel gara-gara itu kuntilanak udah masuk kamar anaknya gitu loh. Tapi ya emang gimana ya Mu ya, depan mata lu ada kuntilanak merah dan udah ada perkataan jangan ganggu keluarga gue. Itu juga kalau gue jadi Pak Ferdi takut banget sih. Ya dan gue juga yakin dari situ juga Pak Ferdi bener-bener gak mau tahu lagi kan, walaupun udah diteror kayak gitu tuh sama si Pak Toto. Kelanjutannya lu tahu nggak gimana tuh? Sejujurnya kelanjutannya gue nggak tahu, Bi. Tapi sih yang gue dapat dari temen gue, emang udah nggak ada lagi nih kayak cerita-cerita horor yang ada di daerah rumahnya Pak Ferdi. Either itu emang Pak Toto pindah atau ya Pak Ferdi dengan besar hati harus menerima kenyataan kalau misalnya tetangganya sendiri main ilmu hitam.